Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan program linier. Sebagaimana ini adalah tugas dari episode operasi yang diampu oleh dosen kami yaitu Pak Abdul Rizky, SSC MSc. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Sena dengan NIM 221810 Perkenalkan, nama saya Ahmad Teguh Prasetya dengan NIM 2218119194. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu riset operasi. Di sini riset operasi adalah disiplin ilmu yang menggunakan teknik analitis canggih untuk membantu pengambilan keputusan lebih baik. Bidang ini bertujuan untuk menemukan solusi optimal atau mendekati optimal perencanaan, penjadwalan, logistik, manajemen, dan berbagai aspek lain dari proses bisnis atau sistem. Lalu metode yang kami gunakan untuk menyelesaikan program linier itu adalah metode simplex, di mana metode simplex yang digunakan itu adalah metode biasa. Sebelumnya, apa sih metode simplex itu? Metode simplex adalah suatu algoritma matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linier atau linear programming, khususnya dalam mencari solusi optimal dari suatu fungsi tujuan yang ingin dimaksimalkan atau diminimalkan di bawah sejumlah batasan atau kendala dalam berbentuk linier. Jadi metode simplex ini yang diajarkan oleh dosen pengampu kami, Pak Abdul Rizky, untuk menyelesaikan beberapa program linier. Ada beberapa jenis dari metode simplex yang dapat digunakan, cuma kami menggunakan metode simplex biasa saja. Berikut adalah soal yang kami gunakan, yang kami buat, di mana di sini didapatkan sebuah kasus, yaitu sebuah perusahaan manufaktur memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Kemudian kedua produk tersebut dihasilkan menggunakan 3 sumber daya utama, terutamanya mesin cetak, mesin pemotong, dan tenaga kerja manual. Kemudian perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan kedua produk tersebut. Produk A memberikan keuntungan sebesar 110.000 per unit dan produk B memberikan keuntungan sebesar 200.000 per unit. Mesin cetak memiliki kapasitas untuk memproses maksimum 40 jam dalam sehari. Untuk memproduksi 1 unit produk A diperlukan 2 jam dari mesin cetak, kemudian untuk produk B diperlukan 4 jam. Kemudian mesin pemotong tersedia selama maksimum 216 jam sehari. Untuk memproduksi 1 unit produk A diperlukan waktu sekitar 18 jam dari mesin pemotong, dan produk B juga memerlukan 18 jam dari mesin pemotong. Kemudian tenaga kerja manual hanya tersedia selama maksimum 240 jam dalam sehari. Produk A memerlukan 24 jam tenaga kerja manual per unit, sedangkan produk B memerlukan 12 jam tenaga kerja per unit. Berapa banyak unit produk A dan produk B yang harus diproduksi perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya mesin dan tenaga kerja yang ada? Kemudian dari soal tersebut didapatkan fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 160 X1 plus 200 X2, dan fungsi kendala 2X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 40. Kemudian 18X1 plus 18X2 kurang dari sama dengan 216. Dan 24X1 plus 12X2 kurang dari sama dengan 240, di mana X1 dan X2 nya itu lebih besar dari dan sama dengan lebih besar sama dengan 0. Kemudian
fungsi tujuan dan fungsi kendala itu dibuat dalam bentuk standar. Bagaimana di sini adalah Z sama dengan 160x1 plus 200x2 ditambah 0s1 plus 0s2 plus 0s3, karena kendalanya ada 3. Kemudian fungsi kendalanya juga dibuat dalam bentuk standar, di mana di sini yang pertama 2x1 plus 4x2 plus s1 sama dengan 40. Kemudian yang kedua 18x1 plus 18x2 plus s2 sama dengan 216. Kemudian yang terakhir 24x1 plus 12x2 plus s3 sama dengan 240, di mana x1, x2, s1, s2, s3 itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian dari fungsi tujuan dan fungsi kendala yang telah dibuat dalam bentuk standar kan didapatkan atau dibuatlah tabel simplex yang pertama dan seperti berikut, di mana pada baris ini adalah koefisien dari fungsi tujuan, di mana 191, 202, 203 itu adalah koefisien dari fungsi tujuan. Kemudian yang selanjutnya pada kolom ini pada baris ini adalah 3 baris ini adalah fungsi kendala, di mana fungsi kendalanya itu adalah 2x1 plus 4x2 plus s1 plus 0s2 plus 0s3 sama dengan 40. Kemudian juga 2 ini adalah 15x1 plus 18x2 plus 0s1 plus s2 plus 0s3 sama dengan 216. Kemudian pada baris yang ketiga itu 24x1 plus 12x2 plus 15x1 plus 15x2 plus s3 sama dengan 240. Kemudian ditentukanlah basis dari hasil dari tabel ini, di mana basis pada baris pertama itu adalah S1, baris pertama itu adalah S1 di mana nilainya adalah 1. Kemudian baris kedua itu adalah S2 di mana nilainya juga 1, dan baris ketiga itu adalah S3 di mana nilai dari baris S3 ini adalah 1. Kemudian kita tentukan koefisien dari basis yang telah didapatkan ini, dimana semuanya adalah 0. Dan selanjutnya adalah menentukan JJ-JJ-nya. JJ didapatkan dari koefisien dari kendala ini dikali koefisien basis, kemudian dikurangi dari koefisien fungsi tujuan pada kolom pertama ini. Jadi 2 kali 0 ditambah 18 kali 0 ditambah 4 kali 0 dikurangi 190 artinya 190. Begitu juga berlaku pada baris kedua. Jadi pada kolom kedua 4 kali 0, 15 kali 0, 12 kali 0 dikurangi 200. Nah, kemudian kolom ketiga juga berlaku seperti itu, 1 kali 0, 2 kali 0 sama 2 kali 0. Ini yang 0 juga pada kolom keempat dan kelima. Nah, karena hasil JJ-nya itu adalah sidak, maka tabel ini belum optimal. Selanjutnya akan ditentukan terlebih dahulu
baris pivot dan kolom pivotnya, di mana kolom pivotnya itu diambil dari hasil ZJ-nya yang paling negatif. Kemudian baris pivotnya didapatkan dari RHS positif terkecil itu 40, didapatkan dari kolom kedua baris pertama. Kemudian akan dilakukan OBE yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tabel simplex kedua. Tabel simplex kedua ini diperoleh dari hasil OBE dengan faktor pada baris pertama yaitu 1/4 B1, terus faktor baris kedua yaitu B2 min 15 B1, terus baris ketiga yaitu B3 min 12 B1. Pada baris pertama karena kolom pivotnya itu adalah 4, nah kolom keempat ini, sehingga 4 ini harus menjadi 1 dan 18 ini harus menjadi 0 dan 12 ini harus menjadi 0 juga, sehingga baris pertama ini dikali 1/4 sehingga 4 ini menjadi 1, sehingga menjadi baris pertama ini setengah 1 1/4 0 0 dan hasilnya 10. Terus baris kedua dengan faktor B2 min 18 B1 menjadi 9 0 min 9/2 1 0 hasilnya 36. Terus baris ketiga dengan faktor B3 min 12 B1 ini hasilnya harus 0 kan ya, sehingga menjadi 18 0 min 3 0 1. Dan kita akan menentukan basis, dari mana basis ini ditentukan oleh kolom-kolom variabel ini yang memiliki nilai 1, yaitu X2 S2 S3. Nah, S2 ini memiliki nilai TB yaitu 200 yang diambil dari sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari ZJ min CJ nya. ZJ min CJ diperoleh dari pada kolom ini, yaitu setengah kali 200 hasilnya 100, 9 kali 0 0, 16 kali 0 0, sehingga 100 ini dikurangi 160 sehingga menjadi 60. Terus ZJ min CJ kolom kedua yaitu 0 yang diperoleh dari 1 kali 200 dikurangi 200 hasilnya 0, kan 0 0 0, tidak pengaruh. Terus kolom ketiga ZJ min CJ nya 50 yang diperoleh dari 1/4 dikali 200 hasilnya 50. Terus ini kali 0 0, ini kali 0 0. Nah, jadi ZJ min CJ nya 50. Terus kolom ke 4 dan kelima nih ZJ min CJ nya 0. Terus kita akan mencari ZJ min CJ nya dari RHS, yaitu 10 kali 200 hasilnya 2000, 36 kali 0 0, 120 kali 0 0, sehingga ZJ min CJ dari RHS ada 2000. Nah, terus kita akan mencari rasio. Rasio ini diperoleh dari RHS dibagi kolom yang memiliki ZJ min CJ paling negatif, yaitu setengah 9 18. Jadi 10 dibagi setengah yaitu 20, terus 36 dibagi 9 4, 120 dibagi 18 20/3. Nah, kita akan mencari baris pivot. Nah, baris pivot ini diperoleh dari rasio dengan rasio yang positif terkecil.
sehingga kolom pivotnya adalah kolom pertama dan baris kedua. Nah, di sini tabel ini masih belum optimal karena ZJ min JJ nya masih ada yang minus. Kita akan lanjut ke tabel ketiga. Tabel ketiga ini diperoleh dari OBE tabel simplex kedua dengan faktor B1 min 1/2 B2, 1/9 B2, B3 min 16 B2. Nah, karena kolom pivot ini harus 1, 9 harus 1, dan setengahnya harus 0, 16 harus 0, kita akan mengubah 9 ini menjadi 1 dulu, sehingga 9 ini harus dibagi 1/9 sehingga menjadi 1, dan menjadi ini 1, dan ini 0, ini setengah, dan ini 1/9, dan ini 0, dan ini 4, karena RHS ini yang tadinya 36 dibagi 9 artinya 4. Terus baris pertama ini harus 0 dengan cara B1 ini dikurangi setengah B2. Nah, ini setengah, ini dibagi setengah B2 yang B2 nya tadi itu 1, sehingga baris pertama kolom pertama menjadi 0, dan selanjutnya X2 ini 1, dan ini setengah, ini min 1/18, dan ini 0, dan RHS nya 8. Lalu kita akan mencari nilai-nilai dari baris ketiga. Nah, baris ketiga ini yang dari OBE dengan faktor B3 min 16 B2 yang tadinya kolom pertama ini adalah 18 yang akan menjadi 0, sehingga difaktorkan pada cara OBE, yaitu B3 min 18 B2 yang akan menjadi 0, dan X2 ini 0, S1 nya 6, S2 nya min 2, dan S3 nya 1. Terus kita akan menentukan basis yang dimana tadi yang saya jelaskan itu yang memiliki nilai kendala ini yang memiliki nilai 1, yaitu X2 dengan nilai fungsi tujuannya 200 yang ditulis di CB, dan X1 yang kedua basis kedua ini adalah X1 dengan nilai CB 160, dan yang ketiga itu adalah S3 dengan CB 0. Nah, kita akan mencari ZJ min JJ nya. Nah, pada ZJ min JJ kolom pertama diperoleh dari 0 kali 200, 1 kali 160, 0 kali 0, dimana nih 160 dikurangi 160 hingga hasilnya menjadi 0. Terus ZJ min JJ kedua hasilnya 0 juga, yang diperoleh dari ini 200, 1 kali 200 dikurangi 200 hasilnya 0. Terus ZJ min JJ kolom ketiga diperoleh dari ini setengah dikali 200 hasilnya 100, dan ini min setengah dikali 160 hasilnya 80 min 80, hingga 100 min 80 hasilnya 20, dan seterusnya. Nah, di sini diperoleh ZJ min JJ pada kolom pertama 0, kolom kedua 0, kolom ketiga 20, kolom keempat 0, kolom ketiga 0, dan RHS yang diperoleh tadi dari hasil OBE yaitu 848. Nah, di 2240 adalah ZJ min JJ dari RHS yang diperoleh dari 8 kali 200 hasilnya 1600,
4 kali 160 hasilnya 640, 48 kali 0 yang hasilnya 0, sehingga jumlah ZJ min CJ dari RAS ini adalah 2240. Nah, di sini ZJ min CJ dari semua kolom itu udah optimal, yang dimana tidak ada yang negatif, sehingga solusi ini sudah optimal. Hingga diperoleh solusi optimal X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 8, S1 0, S2 0, S3 48, dan Z kurang 2240. Sehingga kita akan menarik kesimpulan, yaitu dengan memaksimalkan fungsi tujuan, perusahaan akan mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 2.240.000 dengan memproduksi 4 unit produk A yang dimana dimisalkan X1 dan 8 unit produk B yang dimisalkan X2. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dari presentasi dari penjelasan penyelesaian program linear menggunakan metode simplex. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.